Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana seorang itu ketika berdiri di padang mahsyar. Jadi di dalam surah Al-Ma'arij itu diungkapkan khamsina alfasanah. Jadi seorang itu sampai 50.000 tahun. Itu perkiraan satu hari. Satu hari itu 50.000 tahun. Nanti ada istilah 1000 tahun. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Itu naiknya malaikat dari bumi ke langitnya. Ya, jadi naik turun itu 1000 tahun ya. Perkiraannya 1000 tahun. Satu hari 1000 tahun. Tetapi ketika manusia di padang mahsyar, itu satu hari itu khamsina alfasanah. Ini untuk apa Allah berikan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gambaran ini. Jadi Allah ingin mengatakan kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, sabar saja sama orang-orang kafir itu. Hana masalah awaknya. Sabar saja. Nanti ketika kehidupan itu bukan di dunia saja. Jadi kehidupan dunia itu kehidupan yang sangat ringkas sekali. Ada kehidupan lain setelah dunia. Itu kehidupan alam barzakh dan kehidupan ketika di padang mahsyar. Jadi makanya Allah mengatakan kamu sabar saja. Jadi kalau sabar di dunia itu cuma sebentar. Tapi kalau sabar di padang mahsyar, hana pun dah sabar di padang mahsyar 50.000 tahun. Sudah sabar. Kemudian di alam barzakh juga sudah sabar dalam alam barzakh. Ya, jadi artinya di alam barzakh itu kalau dalam tafsir Jalalain itu jarak antara masafah nafkhatul ula wa tsaniyah 40 sana. 40 sana 40 tahun lamanya. Itu 40 tahun perkiraan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berarti 40 tahun, 40.000 tahun lamanya antara jarak tiupan sangkakala pertama dengan yang kedua. Jadi ini seperti yang Allah gambarkan di dalam surah Ali Imran. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu dakwah terus hai Muhammad, dakwah terus. Kemudian setelah itu ayatnya mengatakan begini. Setiap yang hidup itu akan mati ya Muhammad. Setiap yang hidup itu akan datang ajalnya. Setiap yang hidup itu akan mati. Ini apa hubungannya? Jadi artinya Allah ingin mengatakan dakwah saja terus dia. Kalau dia tidak mau mendengar, dia juga akan mati nanti. Sehebat apapun dia akan mati. Sejaya apapun dia, hartanya nanti akan saya ambil kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang akan kita bahas sekarang ini. Sama seperti ayat ketika turun kepada Walid Al-Mughirah. Walid Al-Mughirah itu kalau dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau dipanggil Wahida. Orang Arab memanggil beliau Wahida. Kenapa Wahida? Satu-satunya orang terkaya pada waktu itu. Wahida. Sehingga beliau menggambarkan kekayaannya itu seperti jarak antara Yaman dan Syam. Jadi di antara jarak Yaman dan Syam, yang tanah Walid Al-Mughirah kana ina mendumai. Jadi jarak antara Yaman dan Syam itu jauh sekali. Artinya kalau jarak antara Mekah, kita pergi dari Mekah pergi ke Yaman itu 12.000 km. Kemudian kita kembali lagi ke Mekah, dari Mekah pergi ke Syam 14.000 km. Artinya dalam jarak 26.000 km itu ada tanah Walid Al-Mughirah di situ. Ya, begitu kayanya Walid Al-Mughirah. Tetapi Allah mengatakan apa? Kalla. Hartanya tidak bisa bertambah lagi, kata Allah. Bahkan hartanya akan berkurang. Kenapa dia hartanya berkurang? Karena dia itu li ayatina anida. Dia kufur kepadaku.
Jadi makanya harta dia makin berkurang. Anak dia meninggal. Anak dia 13 orang, meninggal semuanya. Akhirnya yang masuk Islam cuma 3 orang. Kemudian dia meninggal, dalam tafsir Jalalain, mata fakiran. Dia meninggal dalam keadaan fakir, anak satu terpuli. Kemudian yang paling susah lagi, dia meninggal dalam keadaan kakinya kena penyakit. Sudah kena penyakit, anaknya meninggal dunia, hartanya tidak ada lagi, mata fakiran. Meninggal juga dalam keadaan fakir. Jadi artinya Allah mengatakan, kamu sabar saja di dunia ini, sabar saja. Menyuruh akhirat dia dapat tabali. Ya. Ini sekarang kita melanjutkan surah Al-Ma'arij. Jadi sudah sampai pada ayat 6. Ayat 5. Jadi surah Al-Ma'arij ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir sabran jamila. Jadi ini fa ifsah namanya. Fa ifsah erat kaitannya dengan ayat di belakang. Bagaimana orang-orang kafir itu menganiaya Rasulullah, menganiaya sahabat, kemudian mengata-ngatai sahabat macam-macam, mengatai Rasulullah macam-macam. Salah satunya adalah Walid Al-Mughirah juga. Walid Al-Mughirah adalah salah satu orang yang mengatai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan keturunan Quraisy, bukan keturunan baik-baik. Walaupun pada akhir hidupnya Walid Al-Mughirah dia sempat mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah membaca Al-Quran, ini ketika hartanya sudah mulai habis nih. Kekayaannya sudah mulai hilang. Penyakit dia sudah mulai datang. Dia mendengar Rasulullah membaca Al-Quran. Fakkara wa qaddar. Ya, thumma apa? Fakkara wa qaddar. Thumma qutila kaifa qaddar. Thumma qutila kaifa qaddar. Thumma nadhar. Itu Allah gambarkan bagaimana Walid Al-Mughirah ketika akhir hayatnya dia mendengar Rasulullah membaca Al-Quran, mendakduk hati. Takutnya luar biasa dia. Ketika itu dia mengumpulkan semua orang-orang Quraisy. Apa kata dia? Kata Walid Al-Mughirah, taz'umuna anna Muhammad majnun? La, huwa laysa bimajnun. Kata Walid Al-Mughirah, kamu pikir Muhammad itu gila? Dia tidak gila. Taz'umuna annahu kahin? La, huwa laysa bikahin. Kamu pikir dia itu seorang dukun? Tidak, dia bukan dukun. Ana asma'u, kata Walid Al-Mughirah. Ana asma'u hadza laysa kalam Muhammad wa hadza laysa kalamul jin wa laysa kalamus syaitan. Jadi Walid mengatakan yang dibacakan Muhammad itu bukan perkataan dia itu. Bukan perkataan jin, bukan perkataan syaitan. Ya, kata Walid Al-Mughirah. Sehingga Abu Jahal mengatakan apa? Saba'a wallahi Walid. Walid sudah berpindah agama. Jadi Walid walaupun demikian, dia tetap tidak yakin juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak yakin kepada Al-Qur'an. Walaupun dia itu ketika mendengar Al-Qur'an itu agak berbeda. Itu bukan perkataan Nabi Muhammad. Dia meyakini itu bukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tetap terus merongrong Rasulullah, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, As bin Wa'il. Jadi makanya Allah mengatakan fasbir, itu fa'ifsah namanya. Arti fa'ifsah, kamu bersabarlah hai Muhammad terhadap perlakuan mereka sama kamu. Kedron tambah mentau. Umur kan 63 tahun. Kamu selama 63 tahun itu dipotong masa ketika diangkat menjadi rasul. Artinya 23 tahun cuma sabar 23 tahun saja. Ini sabar mentau hai Muhammad. Baju. Itu ketika ketika di padang mahsyar nanti, ketika di ini nanti anak habali ni. Sabar cuma ini mentau. Kamu sabar saja. Fasbir sabran jamila. Ini diungkapkan oleh Allah dengan kalimat maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak apa? Perintah tadi diulang oleh Allah. Fasbir sabran jamila. Jadi artinya hendaklah kamu itu bersabar, Pak. Sabran jamila. Sabar. Ikut sabar. Kemudian macam-macam kok sabar. Sabar apa? Dalam ibadah sabar haji. Maka sabar itu Dr. Yasir Burhami di dalam kitab beliau A'malul Qulub, sabar itu ada 3. Yang pertama sabar dalam hal patuh dan taat kepada Allah. Artinya sabar dalam beribadah. Yang dajak tubuhnya dajak tubuh sabar, Pak, sabar. Karena ada waktu ini hana sabar ni. Hana li sabar gina dalam dunia. Ketika kita itu beribadah sabar, kita membayar zakat sabar. Ketika kita berkurban sabar.
Sabar pokok karena peng katanya kabeh dak tepi. Peng kabeh dak tepi. Jadi makanya sabar yang pertama. Sabar yang kedua, as-sabru fi tarkil ma'asi. Sabar untuk meninggalkan maksiat. Jadi kita tidak bisa buat ini dah sabar, cuma tiat anda. Makanya kalau umur kita seperti umur Nabi 60 tahun, artinya kita dianjurkan untuk bersabar berapa puluh tahun saja, Pak, 40 tahun atau 50 tahun kalau dipotong masa balik. Cuma itu saja disuruh oleh Allah untuk bersabar. Fasbir sabran jamila. Ini yang kedua, artinya sabar untuk tidak berbuat maksiat. Sabar baik kun ke gop, sabar baik tadalimi gop, sabar baiknya baik cok atau gop, baik baju harum, kan sebentar saja. Kemudian yang ketiga, as-sabru fil bala. Sabar ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, ketika beliau menyikapi ini as-sabru fil bala, kata beliau apa itu as-sabru fil bala? Beliau mengatakan as-sabru fil bala, bersabar ketika diberikan penyakit oleh Allah, ketika gejuk sakit oleh Allah. Ya. Karena banyak manusia ahli ibadah ketika diberikan sakit goyang dia, baik, goyang. Yang sakit banti uro dua uronya ke goyang. Nya golong sakit di minggu lah, golong sakit di bulan, golong sakit di tahun, Pak. Ya, jadi makanya sabar itu ya tiga tadi. Dianjurkan kita untuk bersabar. Makanya kalau kita bersabar sakit dalam dunianya, artinya sengsara tak dia, sengsara cuma sebentar. Sengsara kita tidak dapat nikmat dunia itu saja. Karena dunia itu dua. Kalau tidak apa nih, mata sama gurur itu saja. Dunia dua, mata sama gurur. Mata itu apa? Mata itu kehidupan dunia itu zamanin mahdudin, ada waktunya. Seorang hebat ada waktunya. Dia hebat mungkin 5 tahun saja dia hebat. Oh dia jaya mungkin 10 tahun saja. Oh hebat tak turunnya. Mana enggak lebih dari 60 tahun, 70 tahun hanali. Ramses II hebat sekali. Umur 90 tahun kak kemah, kabeh. Jadi artinya apa? Ada batasnya. Inilah namanya mata. Mata itu apa? Zamanin mahdudin. Kalau istilah Imam As-Sa'di, zamanin mahdud, ada masanya. Kemudian yang kedua, ghurur. Ghurur itu apa? Dunia itu ya pelalai mentau lain hana, baik pelalai danyo. Kedanyo kanyan pun najihan. Lalai nganyo dua tajak masjid, dua tak ibadah, gara-gara pelalai dengan dunia. Akhirnya ghurur, lain tidak ada. Jadi illa mata'un ghurur. Allah mengatakan dalam Al-Quran dunia itu tidak ada lain kecuali mata' ghurur. Mata itu senang-senangnya sebentar, fasilitasnya sebentar saja. Ghurur diperdaya, pelalai. Untuk waktu pajan kita nyawa apa nanti? Ketika jabatan tak ada lagi, semua tak ada lagi, baru tinggal ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seperti yang saya berikan gambaran begini. Seorang anak kecil ditinggalkan oleh ibunya di rumah sendiri. Karena ibunya berpikir lima nyotuk lunjaknya, lun balik, anak berdengun. Rupanya ketika dia pergi belanja, anaknya bangun, ikli lejuan. Akhirnya tetangganya merasa resahnya ki bancaranya, tapi iya manunya. Hanapu tak belum mainan, ya, belum mainan. Ketika tetangganya pergi ke rumah anak ini, dia beli mainan, anaknya kalalai ke mainannya. Mutingatan ke mak, anak tinggal lagi ke mak. Lalai ke mainan, lalai ke mak belanja lagi mak lalai. Kapan dia teringat kembali kepada ibunya? Ketika sedang dia main mainan itu, tiba-tiba mainan itu rusak, relem. Waktu mainan relem, dia baru tinggal lo ke mak ni pak. Mak ji ho mak alun ka tinggal. Pekan yang pelalai bunuh karela. Begitu juga manusia. Ketika diberikan tubuh oleh Allah, dia lupa kepada Allah. Diberikan harta, hijau sehat, hijau fasilitas mendukung oleh Allah. Dia lupa ibadah. Tapi ketika nanti dicabut, sehatnya dicari oleh Allah. Ya. Harta dicari oleh Allah. Jabatan dicari oleh Allah. Yang baru tinggal ya. Oh my Allah, ibadah golong dulu. Kepulau mak ketika dia kata hanya tak bubu terpulih ni. Yang baru tinggal ke Allah. Kenapa? Semua sudah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah makna fasbir sabran jamila. Tetapi di dalam tafsir Jalalain, apa kata Imam Jalalain? Fasbir ini sebelum turun ayat untuk berperang. Ketika sudah turun ayat untuk berperang, Rasulullah SAW dianjurkan oleh Allah kalau dirongrong oleh orang-orang kafir, hendaklah kamu membalasnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka memerangi kamu perangi lagi mereka. Ya. Hatta yasma'a kalam Allah, kalau istilahnya itu, sehingga mereka itu mau patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini versi tafsir Jalalain.
Jadi kata beliau, ayat ini turun fasbir sabran jamila itu sebelum qabla ayyumar bil qital. Sebelum mereka disuruh untuk diwajibkan untuk berperang di medan perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa diulang 2 kali? Fasbir, bersabarlah, sabran jamila. Ini kalau kita lihat di dalam ilmu nahwu, ini kalimat sifah mausuf namanya, sifah mausuf. Kenapa diulang 2 kali? Kalimat yang pertama adalah perintah, bersabarlah kamu. Ya, ini sama seperti begini. Isbir ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Ya, ini. Pertama disuruh sabar. Wahai orang-orang beriman, isbiru, bersabarlah kamu. Wasabiru, jadilah orang yang sabar. Warabitu, ikatlah supaya kamu tetap sabar. Ya. Jadi baik selama nyaman sabar baik hana sabar le. Ya. Jadi artinya sabar itu terus hana wate. Hana istilah di umumnya kabeh kesabaran lun. Hana habis sabar, berarti hana sabar. Sabarnya hana habis sabarnya. Jadi makanya ada seorang wanita ketika dia meninggal dunia, anaknya meninggal dunia, dia terus menangis, hana piyo-piyo. Kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak tahu kalau itu Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bersabarlah. Apa dijawab oleh wanita tadi? Dron mangat mentang nanu. Lu hana lianu lu. Ya, ni yuyu kok sama. Dia tak tahu kalau itu Rasulullah. Ketika itu seorang sahabat memperingati wanita ini. Kamu tahu enggak siapa yang ngomong sama kamu tadi? Dialah Rasulullah. Akhirnya dia mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, lu sabar ya Rasulullah. Sabar ke dino ya Rasulullah. Dia kan ungkap apa ke sabar di sabar wat telefon buno. Nyampi sabar harulah mati sabar. Hana boleh tahu ungkap sabar. Berarti itu hana sabar. Ya, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya diulang 2 kali, dibuat sifat mausuf, fasbir sabran jamila. Ini untuk apa? La jaza'. Jaza itu enggak perlu resah, enggak perlu gundah kata Allah Subhanahu wa taala. Hana perlu resah, hana perlu gundah. Maka di dalam Al-Qur'an itu ada istilah begini. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Inilah yang kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq. La takhaf wa la tahzan. Sehingga muncul beberapa penafsir-penafsir yang berbeda tafsiran terhadap takhaf, tahzan. Takhaf itu di mana? Maka sebagian penafsir mengatakan takhaf itu di dunia. Kamu di dunia tak perlu takut. Hana perlaya katanya rezeki kibar rezeki. Hana perlaya menyodornya ibadah katanya. Maka Allah mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kamu beribadah, pertolongan akan datang kata Allah. Kalau kamu beribadah. Tapi kalau kamu tidak beribadah, jangan pernah harap pertolongan dariku kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Qurtubi, limadza quddimat al-ibadah min al-isti'anah? Kenapa didahulukan ibadah dulu baru pertolongan? Karena pertolongan Allah akan datang kalau ibadah kita sudah baik. Pertolongan Allah tidak datang kalau ibadah kita bermasalah. Maka kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nyobakan hana diterima doa dulu, tak perbaiki ibadah lain. Muhasabah ibadah. Oh berarti ibadah hana betul ini. Ya, nyoh hana betul, perbaiki dulu ibadah. Setelah ibadah kita perbaiki jangan belakang ni Allah dalam detiknya gujuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka diulang 2 kali. Sabran jamila itu maknanya apa? La jaza'a. Kamu jangan takut. Ya. Makanya tadi la takhaf, takhaf itu dunia, wala tahzan. Tahzan itu di akhirat. Kamu di dunia jangan takut, kamu masalah rezeki jangan takut, kamu tenang saja kamu. Hana urung mentedekah mati apa namanya? Gatin gara-gara mentedekah. Hana ya, bahkan lebih daripada itu Walid Al-Mughirah coba lihat. Artinya apa? Dia tidak pernah bersedekah, tidak pernah apa-apa, hartanya habis sendiri, dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ipa habis menunggu. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qutila kaifa qaddar. Saya laknat dia di dunia dan akhirat kata Allah. Sa'urhiquhu sa'uda. Saya persusah dia, saya azab dia kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Karena azab ini kan ada 2. Ada azab zahir, ada azab batin. Maka seorang itu kadang-kadang diazab zahir saja. Kadang-kadang diazab batin saja. Kadang-kadang diazab dua-dua, zahir batin diazab. Ini seperti Walid Al-Mughirah. Mana azab zahir? Azab zahir ya. Jadi dia sakit atau apa sajalah, ini azab zahir. Atau dia itu hartanya diambil, semua diambil, diberikan penyakit oleh Allah, itu azab zahir namanya.
Diazab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap tubuhnya atau hartanya atau apa saja. Yang kedua, azab batin. Batinnya yang diazab oleh Allah. Susah dia, gundah. Ya. Tapi ada juga yang diazab dua-dua seperti Walid Al-Mughirah. Walid Al-Mughirah hartanya sudah habis, anaknya sudah habis, dia kena penyakit, dia gundah lagi, Pak. Ya. Mana bukti dia gundah? Diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, fakkara wa qaddar. Dia terus berpikir, Pak, memang nih, Pak. Sebagaimana Abu Lahab. Ketika Abu Lahab dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tabbat laka ya Muhammad." Celaka kamu ya Muhammad. Celaka kenapa? Karena Nabi Muhammad dia mendakwahi orang-orang kafir Quraisy itu, dia mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya Abu Lahab mengatakan, "Tabban laka." Celaka kamu. Akhirnya turunlah ayat suci Al-Qur'an, "Wahai Muhammad, katakan ini, bacakan ini di depan Abu Lahab." Akhirnya ayat itu dibacakan di depan Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Yang Abu Lahab cukup iya, takutnya dia luar biasa. Sehingga Abu Lahab mengatakan, "Lau sadaqa ibnu akhi." Kalau yang dibacakan oleh keponakan saya itu benar, saya akan dimasukkan ke dalam neraka. La aftadi bimali wa waladi. Saya akan bayar fidyah dengan harta saya. Ya itu. Itu fidyah lah. Lu akan membayar fidyah. Harta saya akan menolong saya dan anak saya akan menolong saya. Anak dia cuma 4. 1 mati kafir. 3 lagi itu beriman kepada Allah setelah Fathu Mekah. Bahkan Allah mengatakan, walaupun anak kamu anak saleh, anak kamu yang beriman kepadaku, dia 3 ini tidak bisa menolongmu dari azabku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Lahab itu meninggal dalam keadaan stres. Rohi mikir-mikir macam celaka lu bagaimana? Sehingga istrinya Ummu Jamil dengan sangat marah sekali, dia ambil batu besar, dia akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cari Rasulullah. Artinya apa? Masa seorang keponakan berani ngomong macam-macam sama pamannya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Innahum yarawnahu ba'ida. Kalau di dalam terjemahan, mereka melihatnya jauh. Tapi kalau di dalam tafsir, yaraun itu maknanya apa? Dalam tafsir Sawi, ya'taqidun. Orang-orang kafir itu nyai boga mati pegat juga ni. Kenapa? Mereka itu berkeyakinan, mereka yakin innahum yarawnahu ba'ida. Mereka berkeyakinan kalau azab itu tidak ada. Dalam tafsir Syaukani, itu ba'ida itu maknanya apa? Mustahil. Mustahil kita bangkit kembali. Mustahil kita masuk ke alam lain, ke alam barzakh. Mustahil kita dibangkitkan di padang mahsyar. Mustahil ada surga dan neraka. Kehidupan abadi itu itulah di sini. Ya, kehidupan abadi di sini. Maka penyebutannya menhut pun aji, menhut hebat, jino juga dapat hebat dah. Menhut kaya, jino juga dapat kaya dah. Menhutnya jino lagi. Ya dalam migop, jino lagi dalam migop. Inilah yang dimaksudkan dengan innahum yarawnahu ba'ida. Jadi yaraun di sini bukan melihat, tidak. Maka kita harus lihat konteks ayatnya dulu. Kalau konteks ayatnya itu afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Yanzuru itu kan melihat. Tapi melihat dalam konteks ayat itu adalah penelitian. Kenapa tidak melakukan penelitian? Ra'a juga melihat. Yaraunal azab, mereka melihat azab dengan mata mereka sendiri. Tetapi yarau di sini itu bukan melihat. Maknanya apa? Ya'taqidun. Mereka beriktikad kalau seandainya kiamat itu tidak ada. Mereka beriktikad kalau seandainya kehidupan setelah mati itu mustahil, tidak ada. Ini versi tafsir Asy-Syaukani. Maka Imam Syaukani mengatakan, kenapa mereka mau buat maksiat? Karena mereka tidak yakin kepada hari kiamat. Kenapa mereka itu ambil punya orang lain, makan haram? Karena mereka beriktikad kalau apa yang mereka lakukan itu itulah yang terbaik. Tidak ada lagi pertanggungjawaban, tidak ada lagi hari kebangkitan, tidak ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yaraun di sini, Pak. Kemudian dalam tafsir jalan lain, apa kata beliau? Ba'ida itu maknanya apa? Ghairu waqi'. Ya, ghairu waqi' itu tidak akan terjadi. Hanya terjadi. Karena apa? Makanya pertama ayat itu sa'ala sa'ilum bi'adabin waqi'. Jadi ada orang-orang kafir bertanya tentang azab. Betul yang antumnya? Menyuhana temayang kamu betul ke antum? Menyuhana puasa betul ke antum? Menyuhana kamu kadang mati betul ke antum? Hana yakin kan?
Jadi maka baik lagi uru-urunya. Sa'ala sa'ilu bi'adzabi waqi'. Ini sa'ala sa'ilu itu maknanya istihza. Istihza mengolok-olok. Kan ngolok-olok nanti, Pak. Ya. Jadi makanya Allah mengatakan, kita lanjut lagi, wa narahu qariba. Azab itu benar. Azabnya betul. Makanya katanya awwaluddin ma'rifatullah. Jadi agama itu, kalau ingin mengenal agama itu pertama sekali apa? Ma'rifatullah. Kenallah Allah, ilmu tauhid. Jadi katanya beryakin ke Allah. Untuk apa salat kalau kita tidak yakin sama Allah? Untuk apa kita bersedekah kalau tidak yakin sama Allah? Artinya kan sia-sia saja. Inilah yang membuat orang itu ria dalam beribadah. Bahkan karena hanya yakin ke Allah. Makanya harus murno ilmu akidah. Ilmu akidah. Bagaimana akidah kena yakin katanya. Sehingga segala sesuatu itu bersumber pada hati manusia. Kita berinfak, bersedekah, bekal karena gayuli Allah, kan gayuli kepala mukim kan gayuli pak kecil, ya Pak. Jadi pak kecil bukannya bagaimana? Dia jenuh katanya kurban bina-bina. Rumah beh nama orang pakai pak kecil kita tajuk peng. Jadi artinya apa? Kita belum ada itikad lagi, Pak. Belum ada keyakinan lagi. Ya. Hanya yakin katanya kalau Allah yang menyuruh itu, Pak. Kita tidak yakin kalau Allah Subhanahu wa taala setiap apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyuruh lagi rugo ondang, Pak. Ada seorang jamaah bertanya ke saya, di WA lun, Pak. Dia WA saya. Mungkin apa ada jamaahnya di sini, wallahu a'lam bishawab. Mungkin di sini, Pak, jamaahnya. Kalau enggak salah saya di dalam surah apa itu? Surah Al-Mu'minun, surah apa itu? Lupa saya, Pak. Kemarin beliau WA saya. Apa katanya? Ketika di hari kiamat, Allah memperlihatkan amalan-amalan kalian. Ini bunyi terjemahannya, Pak. Setelah diperlihatkan amalan kalian, diambil amalan kalian itu, amalan kebaikan itu dibuang semuanya. Kemudian kata bapak itu, ini gimana ini? Kayaknya ya cik, Pak kan? Ini amalan kita ini pun hunduki panjara le. Pertama dinampakkan oleh Allah ini kebaikan kalian, kemudian dibuang. Kemudian saya jawab, Pak, tafsiran ayat itu untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang musyrik, orang-orang mereka itu ketika di dunia berinfak, bersedekah, dibantu anak yatim, dibantu karena mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak yakin kepada Allah. Amal yang sudah mereka lakukan tadi tidak ada nilai sama sekali. Tetapi Allah nampakkan saja kepada mereka. Nyo, sedekah drone jamun ke nyo. Drone bantu masjid ke nyo, bantu masjid. Drone bantu anak yatim ke nyo, bantu anak yatim. Tapi karena kamu tidak yakin sama saya ambil ini, saya buang. Gubah oleh Allah. Sehingga tidak ada apa-apa dia. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, habitat a'maluhum. Amal ibadah mereka itu, istilahnya apa namanya? Habitat amal, batal semuanya. Tidak dianggap apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang di hadis dalam hadis Aisyah. Ketika Aisyah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang kafir Quraisy ketika dia hidup pada masa jahiliyah dia sering bersedekah, dia bantu ini, bantu itu. Kemudian setelah itu dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ini pemuda ini dulu dia sering bersedekah, dulu dia membantu orang lain buat ini buat itu. Apakah amal ibadah dia dulu diperhitungkan oleh Allah?" Rasulullah menjawab, tidak. Aisyah bertanya, "Kenapa ya Rasulullah? Dia kan orang baik, dia bantu orang lain." Apa jawab Rasulullah? "Li'annahu la yu'min billah." Dia berbuat itu bukan karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala sesuatu hal yang kita lakukan bukan atas dasar keyakinan, yakin pada Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar ikhlas beribadah karena Allah, fa amaluhu mardud, semua amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk katanya ada tembayangkan karena Allah ya, Pak. Karena kalian nikah. Nya fa amaluhu mardud. Kita juga akan dinampakkan oleh Allah nyocok. Tetapi bedanya apa? Kalau orang kafir diambil oleh Allah dibuang. Tapi kalau orang mukmin, ya Allah menyuruh kepada malaikat ambil amal ibadah dia lempar ke mukanya. Bak muka iroma. Ya, karena malaikat itu ketika itu malaikat membawa amal-amal ibadah si fulan kepada Allah. Ya Allah, ini amal ibadah si fulan. Dia sudah naik haji, dia umrah, dia bayar zakat, dia buat ini, buat itu. Apa kata Allah? Ambil amal ibadah ini, lempar ke mukanya. Malaikat bertanya, ada apa dengan amal ibadah dia ya Allah? Dia kan orang-orang beriman, dia orang muslim, dia kan sujud kepada Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Dia melakukan perbuatan itu bukan gara-gara saya, kata Allah. Ini terbayangkan karena alunnya. Ini menterdekahkan karena alunnya. Makanya ambil amal ibadah ini, amal ibadah dia lemparkan ke mukanya. Jadi itu bedanya. Jadi artinya kalau orang kafir tadi diambil amal ibadahnya dibuang jauh-jauh oleh Allah. Kalau orang-orang yang dulu dia beribadah itu ke muka dia disuruh lempar. Bahkan dalam satu riwayat lagi bukan ke muka, Pak, ke punggungnya disuruh lempar, Pak. Lemparkan ke punggungnya, kembalikan kepada dia.
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini masalah azab ini. Jadi azab itu tidak perlu ragu kita. Tidak perlu ragu. Kalau ragu-ragu nanti saja. Permulaan azab itu dimulai dari dunia sebenarnya. Azab itu. Dan kemudian setelah itu masuk ke dalam kiamat. Kiamat itu mana? Ketika roh itu sudah berpisah dengan tubuhnya. Kamu mulai, Pak. Kemudian mulai lagi di alam barzakh. Kalau seorang sengsara, maka ketika pertama sekali dia sudah mulai sengsara. Ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di alam barzakh sudah sengsara. Di padang mahsyar sudah sengsara. Maka ketika itu di neraka lebih sengsara lagi. Maka kalau seandainya seseorang itu ketika sakaratul maut, dia itu bahagia ketika sakaratul maut. Maka itulah pintu kebahagiaan dia untuk masuk ke dalam surga. Di alam barzakh dia bahagia. Kemudian di padang mahsyar dia bahagia. Apalagi nanti akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang itu dia tahu bahagia atau tidak bahagia, sebenarnya kuncinya di apa namanya? Ketika sakaratul maut, di situ saja. Kenapa? Karena ketika dibangkitkan di padang mahsyar, seorang itu akan mengatakan di depan Allah, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya sudah tahu ya Allah, kalau Engkau akan memasukkan saya ke dalam surga. Kenapa? Dari pertama sekali itu sakaratul maut sudah dijemput oleh malaikat baik-baik. Ketika berada di alam barzakh ditempatkan di tempat yang baik. Kemudian ketika di padang mahsyar diberikan kitab secara baik-baik, catatan secara baik-baik. Kemudian catatan sebelah kanannya sebagai penghormatan dia. Maka pemuda tadi mengatakan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sedangkan satu kelompok lagi, dia tahu kalau dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dari mana dia tahu? Dari kunci pertama dia masuk ke alam gaib, yaitu sakaratul maut. Ketika dia sakaratul maut, dia sudah tahu. Dia disambut oleh malaikat tidak baik. Dia sudah jelas kalau disambut tidak baik, hanya mungkin dalam surga. Kemudian ketika berada di alam barzakh, dia dilaknat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mungkin dalam surga. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia dapat kitab itu dari sebelah kiri lagi. Bahkan min wara'i dhahri, dari punggungnya, dari belakangnya, sehingga dia mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah. Ya Allah, nuku mati mentang lun ya Allah. Ya, nuku mati lun, baik ni kita halil, nuku mati mentang. Artinya kalau mati itu siksa menurut dia sudah habis. Dijawab oleh Allah, hana mati ni onyo kau dip hana mati ni. Bahkan ketika kamu masuk ke dalam neraka nanti, tidak hidup, tidak mati. Hana udip, hana mati. Tapakah udip, hana udip. Tapakah mati, hana mati. Dalam neraka. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Wa narahu qariba. Jadi Allah mengatakan azab itu pasti, kata Allah. Azab itu pasti. Jadi maka persiapkanlah diri, persiapkan juga. Jadi kehidupan itu itulah hana-hana panjang-panjang. Padu dah pegang 60 tahun. Bahagia katanya padu 20 tahun, cuma 40 tahun. Maka mata itu disebutkan zamanin mahdud, ada waktunya. Oh, dah pegang tipulan hebat fi'at, Pak. Jabatan cuma 5 tahun saja. Paling enggak 10 tahun. Paling enggak 15 tahun. Hana lebih 15 tahun. Apa yang hana pakai lele kau? Itulah dunia, Pak. Jadi makanya Allah mengatakan wa narahu qariba. Azab itu akan benar-benar terjadi, kata Allah. Azab itu akan benar-benar terjadi. Dekat sekali, kata Allah. Jadi tidak mustahil azab itu. Nanti kalau kiamat terjadi, kata Allah, yauma takunus sama'u kal muhli. Nanti kamu akan lihat sendiri, kata Allah. Jadi artinya memang tidak semua orang bisa melihat ini. Tetapi ketika tiupan sangkakala yang kedua, semua orang bisa mendengar dan akan bangkit di padang mahsyar ketika tiupan sangkakala yang kedua. Tapi ketika tiupan sangkakala yang pertama, Allah menggambarkan yauma yakunus sama'u kal muhli. Itu langit-langit itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sab'a samawatin tibaka. Ada tibaka. Tibaka itu artinya ada urutan-urutannya. Ada 1 2 3 sampai ke 7. Itu langit 7 itu sampai ke 7 itu kal muhli. Muhli itu dalam tafsir Ibnu Abbas itu seperti nanah yang meleleh. Muhli itu muhli namanya. Al-muhli wa huwa al-qayhu as-sadidu ad-damu. Ya, kamu jampu leh, Pak. Jadi nanah, darah, kemudian as-sadid. Sadidnya lagi nanah cuma nanah mei, Pak. Nanah mei ya, iya, Pak. Jadi kalau kita lihat kalau kita kena nanah di sini, Pak, bedanya kakemong i ni, Pak. Ini nanah, wate bicahnya begitulah langit itu nanti akan dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Langit itu akan saya lelehkan, kata Allah, kal muhli, sebagaimana nanah itu meleleh dari tubuhmu. Ya. Tapi kalau di dalam tafsir Sawi, beliau mengatakan
Kata ibil fiddah. Ibil fiddah itu seperti perak yang kita bakar. Nah perak, cocok perak, tapi kan meleleh, meleleh. Begitulah melelehnya langit ketika kiamat nanti. Menyuhana betih kata, ini kan hana betih ni Pak Panina, yang cerita asatirul awalin. Karena hana terjadi lah Pak. Menyuh terjadi baru betih ni Pak. Tsunami zaman dulu ramai dengar tsunami ilaul ieunya. Padahal dalam Al-Quran sudah diungkapkan itu. Tsunami pertama di dunia itu siapa itu? Kaum Sabah yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air laut. 2 air laut langsung dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan mereka ini. Karena Allah hana yakin medah hana kadarnya. Tetapi ketika tsunami itu terjadi di tempat kita sendiri baru yakin katanya. Oh betul ini kok. Ya. Tapi waktu ada baca Al-Quran, ketika mereka itu fa'arsalna alaihim sailal arim. Penduduk Sabah itu dikirim tsunami oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanaman yang ada itu semua diambil kembali oleh Allah. Itungkit menu. Inilah bedanya sailal arim dengan faidan. Kalau faidan itu air laut naik kemudian turun kembali. Ya. Tapi kalau sailal arim dia seperti pasukan Allah, dia datang Pak, dia ambil kembali itungkit menu. Tanaman-tanaman itungkit, rumah-rumah itungkit. Itulah sailal arim. Setelah dia mencongkel semuanya, dia kembali lagi ke laut. Itulah sailal arim namanya. Dulu manusia tidak percaya. Yang ketika kita tafsirkan ayat itu kitnya, nyunyota cerita segala pun 2000 pun. Urang hanai patih panena. Pun pegah le don pegah le. Pun cerita le itu kit hananya. Tapi ketika terjadi 2004 itu, dilihat sendiri rumah betul ini. Fondasi rumah kayak itu kit baru dia yakin. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang apa satu ayat lagi. Ya, nyobe pun lagi tabu ayat itu ayat 9 ya. Kemudian insyaallah pertemuan selanjutnya menyunamu panjang dan lanjut ayat 10 ya. Wa takunul jibalu kal'ihin. Itu gunung-gunung itu seperti al-ihan. Ihan itu apa? Kapas yang berterbangan. Kapas berterbangan. Satu. Ada di dalam ayat lain wasuyiratil jibal. Suyiratil jibal itu gunung-gunung itu akan dijalankan oleh Allah. Sekarang kita lihat dari kalimatnya, Pak. Suyira itu sara yasiru, itu jalan malam. Artinya apa? Gunung itu akan diangkat oleh Allah ketika di malam hari. Maka manusia hanaduh li teh gunung teh hanaduh li. Bahkan karena di malam hari dia dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa suyiratil jibal. Kalau seandainya ayat itu wa musyal jibal, maka pagi-pagi kita sudah melihat gunung itu diterbangkan. Tapi ini masalahnya Pak, gunung itu di malam hari diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan gunung di daratan saja, tetapi gunung-gunung yang ada di dalam lautan. Yang dalam laut na gunung je beda pikir na gunung memang. Karena fungsi gunung itu rahasiat dalam Al-Qur'an itu untuk menguatkan bumi ini, Pak, supaya tidak goyang. Maka kalau bumi ini ingin dihancurkan oleh Allah, tinggal ditarik saja paku itu, Pak. Rahasiat itu ibarat paku, Pak. Semua ditarik. Ketika itu lempengan terbuka semuanya. Wa busyatil apa Pak. Semua dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bulat tadi semua dibentangkan seperti lempengan apa namanya? Kalau di dalam istilah tafsir Jalalain, tafsir Sawi, mithlul jildi kata beliau. Hanya tiap-tiap karak kurban, gede tak tumpuk-tumpuk tu kulitnya. Waktu kita tarik kulitnya, umar panjang ke kulitnya, Pak. Bunuh anak bertumpuk mina. Ketika itu ditarik. Begitulah kata wa bussatil jibal. Itulah ketika itulah dikatakan oleh Ibnu Abbas, begitulah dunia. Ketika kiamat nanti seperti ditarik, Pak. Ya ditarik. Jadi kalau dia itu bulat, dia itu ada gunung, ada semuanya, tapi ini ketika ditarik tidak ada apa-apa lagi. Apa yang ada di atas itu semua terangkat semuanya. Ya, jadi artinya apa? Padang mahsyar itu ibaratnya apa? Lurus saja begitu, tidak ada apa-apanya. Saya rasa cukup sekian saja. Ya, mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami persilakan. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya ayat 10. Ini masih juga tentang hari kiamat ini. Yang tidak diyakini oleh orang-orang kafir. Yang tidak diyakini oleh orang-orang musyrik, orang munafik. Ana yakin, Pak. Maka katanya bejit lagi awaknya. Ya paling enggak katanya tak yakini mentang yakin ini. Walaupun ibadah katanya kurang, tak yakini mentang urut kiamatnya. Nah, kita yakin kepada yu'minuna bil ghaibi. Kita yakin kepada hal-hal gaib. Terlebih-lebih lagi yang memberitahukan ini adalah Al-Qur'anul Karim, bukan orang lain. Al-Qur'anul Karim. Artinya dari dulu Al-Quran diturunkan memang seperti ini, tidak pernah berubah-ubah. Ya, jadi katanya hana-hana pelai ragu-ragu ni, Mak. Ya. Tetapi menurut ucapan manusia kan ragu deh. Tiga go ucapino, tengok kalain lom. Tengok go ucapino kalain lom. Nyo pegak kanunnya tengok berubah lom. Lainnya lain kebijakan lom, lain. Al-Quran tidak pernah berubah-ubah. Tidak pernah berubah. Ada pertanyaannya?
Waalaikumsalam. Terkait dengan Ustaz, itu dipegang masalah Nabi Ibrahim. Ya. Nah, terungkap bahasa dipegang materi Nabi Ibrahim meminta Allah. Ya. Karena meminta kepada Allah. Ya. Karena meminta kepada Allah. Ya. Lewat Allah kepada Allah. Sang bahasa negara Nabi Ibrahim yang dengan kepala itu keneganya. Ya. Sebab bukan ada lupa. Ya. Dikayahkan yang betul. Ya. Mana orang ambil rendah dia ubah. Oh ya, iya. Ya. Di dalam Al-Quran ada makna hakiki, ada makna majazi. Makna hakiki contoh ini. Fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Ketika Nabi Adam itu makan buah khuldi, kemudian pakaian mereka berdua sama Siti Hawa itu terbuka pakaiannya. Mereka telanjang di dalam surga dan mengambil daun-daun surga menutup badannya. Ini bagaimana kita sikapi ini? Ini makna kinayah. Makna kinayah artinya apa? Artinya Nabi Adam cukup malai dah yang kan tutut bajai ke. Na tidur Nabi tutut bajai tulhun dalam surga. Masa Nabi Adam tulhun tutut bajai nama disaksikan oleh iblis dan lain sebagainya. Aurat disaksikan nama. Ini kalimat kinayah namanya. Maksudnya apa? Cukup malai kan Nabi Adam alaihissalam ba Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti bahasa kita. Ketika kita sedang duduk ramai-ramai begini. Kemudian ada satu orang membuka aib seseorang lain. Dijawab oleh orang itu, "Bron kana fut ilu-ulun ni kurung ramai." Maksud fut ilu-ulun kana pemalai ni kurung ramai. Ya, ini makna kinayah. Itu makna kinayah juga. Nabi Adam kan tutut baja fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yaksifani alaihima min waraqil jannah. Itu maksudnya apa? Nabi Adam kaget tak malai ba Allah Subhanahu wa taala. Kan tutut baja telun kon ba. Masa sudah di dalam surga telun dong, dipermalukan lagi. Ya, bukan enggak itu. Itu makna majazi atau kinayah. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam naurun jak baklun lagi yang pertanyaan. Berarti kalau demikian Nabi Ibrahim cukup taklah Nabi Ibrahim. Masa Nabi Ibrahim hanya itu tahu Allah. Dia seorang nabi lagi dan rasul lagi. Dia mencari Allah, dia cari kena. Rupanya setelah ditelusuri itu, Nabi Ibrahim kan pernah memenggal leher. Memenggal leher patung-patung Namrud. Kemudian setelah dia memenggal leher patung Namrud, itu kapaknya itu diletakkan ada salah satu patung. Kemudian Namrud bertanya, "Man fa'ala hadza bi alihatina?" Dijawab oleh mereka itu, "Yuqalu lahu Ibrahim." Kami dengar namanya Ibrahim. Coba panggil Ibrahimnya. Me kenal Ibrahimnya? Ya, nih baik. Setelah dibawa Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim ditanya, "Anta fa'alta hadza bi alihatina?" Kamu buat ini sama Tuhan? Tidak, bukan saya. Coba tanya kabiruhu, tanya yang paling besar, dia yang memenggal leher ini. Ya. Ketika itu apa kata Namrud? Tak mungkin dia buat ini. Nah, kalau tak mungkin, ngapain kalian sembah dia? Dia sudah tidak bermudarat, tidak ada apa-apa. Kenapa sembah dia? Bengeh Namrud. Akhirnya dipenjaralah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dipenjara Nabi Ibrahim, dia kan melihat ini. Nyo ya pohakai. Maka itu wahajuhu qaumuh. Ini dalam Al-Quran. Jadi kaumnya berhujahnya, jauh orang kayak kamu dalam penjara. Apa? Ya, dibilang Nabi Ibrahim, kepada Tuhan-Tuhannya. Akhirnya nampak bulan. Ya, cikalah. Ya, nada bulan. Lebih hai bulan ke Tuhan berang. Ya, apa? Ini maksud mencari Tuhan, Pak. Bukan Nabi Ibrahim tidak tahu siapa Allah itu. Tidak, tak mungkin, Pak. Tak mungkin. Seorang nabi, seorang rasul, masa dia Tuhan, tak mungkin, Pak. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, coba lihat bulan itu. Dia sedang mendakwah, dalam penjara dia berdakwah. Itu bulan itu Tuhan. Nya arti Tuhan tu. Dia ingin dia pohakai awaknya, Pak. Namrud. Puji Tuhan ya orang, tidak manfaat, tidak ada apa-apa, tidak ada. Cuma lihat bulan. Bulan memberikan manfaat, terang. Lihat bulan. Ketika bulan itu tenggelam, apa kata Nabi Ibrahim? Ya, tenggelam berarti kan Tuhan artinya. Ya. Nabi Ibrahim ya pohakai awaknya, Pak. Kalau itu bukan Tuhan, ini lebih-lebih lagi. Ini bukan Tuhan, ini patung-patung kalian ini. Satu.
Besoknya muncul matahari, Pak. Hadza akbar, hadza rabbi. Ya, Pak. Coba lihat, nya Tuhan yo, ya, matahari besar, Pak. Ini Tuhan ini. Dia memberikan manfaat faedah. Wah, kalen dulu, Pak. Setelah itu apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Setelah matahari termakmurkan, Tuhan bina. Ya, dia sudah sambil berdakwah. Saya itu yakin kepada pencipta matahari dan bulan. Itulah Tuhan saya. Mu bengeh de Numrud. Ya. Apa kata Numrud? Lon Tuhan, lon Tuhan. Padahal Tuhan lain. Dijawab oleh Nabi Ibrahim. Makanya mereka berdebat terus itu. Dibahas oleh Nabi Ibrahim. Allah itu bisa menerbitkan matahari dari. Coba terbitkan dari apa namanya? Kemudian Numrud diam saja. Fabuhitan ladzi kafar. Mereka diam saja. Ketika itu apa? Bengeh Numrud. Lon Tuhan. Kalau tidak percaya, ana uhyi wa umit. Saya menghidupkan dan mematikan. Coba ambil orang dalam penjara 2 orang. Di depan Nabi Ibrahim alaihissalam, 2 orang itu diperlihatkan oleh Numrud. Coba lihat, saya Tuhan. Dia bunuh satu ini. Apa kata Numrud? Saya sudah membunuh dia. Artinya yang mematikan dia adalah saya. Yang menghidupkan satu lagi adalah saya. Kenapa? Dia tidak saya bunuh. Saya Tuhan. Nabi Ibrahim pegah lom. Ibu dawa lom, Pak. Aiji bengeh Numrud. Oh, kalau begitu begini saja. Saya bakar kamu, minta tolong sama Tuhanmu. Ya, no. Saya bakar kamu, minta tolong sama Tuhanmu. Yang kamu katakan tadi ini bukan Tuhan, bukan Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan yang menciptakan. Sekarang minta tolong sama Tuhan. Akhirnya betul. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam tafsir Baydawi itu diungkapkan fawada'a fi miqlatin. Nabi Ibrahim diletakkan di sebuah miklah. Miklah itu ada tempat pelontar. Api sudah ini, kemudian dilontarkan ke atas. Ketika itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka jika katanya menyuka santing-santing dah, tapi betul semayangnya semayang pi doa kita damai. Doa gamai kan semayang kan gamai. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kayuk yang gelantui dak ai. Jadi dia keun yuk yang di Allah kan. Jadi kita ibadah tanya mendung. Ketika kasanting dah katanya yang kita berdoa. Doa Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang tolong saya cuma Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Pertolongan orang lain tidak ada hanya manfaat kecuali Allah. Kemudian ditutup dengan apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada bisa macam-macam kepada saya. Tidak ada yang bisa memudaratkan saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Langsung Nabi Ibrahim habis berdoa itu Allah mengatakan ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Apunya kan makhluk Allah. Maka Nabi Ibrahim bacutan dia ke apui. Mana dia ke apui. Bahkan itu kan makhluk Allah itu. Maka kalau ingin minta keamanan, mintalah kepada yang menciptakan makhluk itu. Ya. Beda aja apui na tulung-lung pun dah lupa apui. Jin na tulung-lung pun lagi tulung mak jin. Jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Ini makna majas namanya. Itu banyak kita jumpai dalam Al-Qur'an. Penggunaan kalimat majas, penggunaan kalimat kinayah itu banyak jumpa Al-Qur'an. Mana contoh satu lagi? Ketika orang-orang kafir masuk ke dalam neraka, apa yang mereka lakukan? Wa yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa. Wa yuqallibu kaffaihi. Mereka membolak-balik telapak tangannya di dalam neraka. Bolak-balik telapak tangan. Ya mae-mae dalam neraka ya, Pak. Rupanya itu sebuah makna kinayah. Kinayah apa? Membolak-balik telapak tangan itu di dalam bahasa Arab itu kinayah orang menyesal. Ya, memang. Maka di dalam tafsirnya yang kita sayangkan apa? Di dalam terjemahan itu masih diterjemahkan mereka membolak-balik telapak tangan di dalam neraka. Penerjemah tidak tahu kalau itu adalah makna kinayah. Makna kinayah apa? Mereka itu menyesal sudah masuk ke dalam neraka. Mereka menyesal tidak mau berinfak. Mereka menyesal tidak mau beriman kepada Allah. Mereka menyesal mereka itu tidak yakin kepada Muhammad, Al-Quran dan lain sebagainya. Ini makna yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Ya, demikian. Ya. Iya. 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 Dan termasuk nambah masalah Jumat, salah satu syarat tanpa berjamaah. Iya. Oh ya. Iya. Iya. Maka imam Rasulullah selalu berbalik. Rasulullah mengatakan sawu sufufakum, luruskan saf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat. Ilwa-lua binajib. Kita kalau salat di luar negara ya,
sawu sufufakum, luruskan safu. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Kalimat tamamis salah, sempurna. Artinya walaupun kiwi-kiwi nyan golong sempurna tapi keterima ji oleh Allah, kehana terima kan. Jadi makanya di dalam saf itu kita disuruh begini Pak, ya, kalian temping Pak. Ya, jadi bahunya punya rata-rata menurutnya Pak. Nya hana perlehirili mata laki Pak. Makanya kalau kita inginikan ya, aki yang terakhir Pak, aki tumit liket Pak. Kan yang liket menyodap pertama liket, yang liket lagi ban Pak. Jadi yang liket ji. Maka ji menyodap semayang Pak apa naji Zainal Abidin Jamun, ya, ni pegah li tengku imum Pak. Kaki di garis hijau Pak. Tumit di garis hijau dia pegang Pak. Jadi ada ibu aki liketnya Pak garis hijau Pak. Maka sapi lu tepat mendu Pak. Jadi kan jempol diluruskan, ya jempol diluruskan mendu, maka tumai liket-liket mendu Pak. Ya. Jadi makanya ketika lihat sawu sufufakum, maka melihat ini. Kalau ni Pak. Ya. Pekarata bergolong bahunya Pak. Maka bahu harusnya Pak. Ya. Demikian. Jadi saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.